Nah, kali ini kita masuk ke dalam materi elemen dan semantik HTML. Seperti yang bisa kita lihat di video, untuk membangun sebuah website yang baik, kita perlu mengetahui tentang elemen-elemen HTML yang digunakan untuk berbagai jenis konten, serta bagaimana perilaku dari elemen-elemen tersebut. Mengerti perilaku elemen-elemen yang ada secara mendalam akan membantu kita dalam menggunakan elemen tersebut secara optimal. Untuk membuat elemen-elemen yang ada menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas berbagai elemen-elemen untuk merepresentasikan teks dalam HTML beserta semantik dari setiap elemen-elemen tersebut. Elemen yang kita bahas pada bagian ini hanya elemen-elemen yang populer dan akan sering kita gunakan. Nah, yang pertama, heading. Heading merupakan elemen yang berperan untuk memberikan hierarki teks dalam dokumen HTML. Terdapat 6 tingkatan heading yaitu H1 sampai dengan H6. Heading idealnya digunakan secara berurut dan bertingkat. Bagian utama dan paling penting dalam sebuah dokumen seharusnya berada di bawah elemen H1. Dan jika konten tersebut memiliki beberapa subbagian, maka subbagian tersebut dapat dibagi menggunakan H2 dan seterusnya. Sebagai contoh, saya akan mendemonstrasikan penggunaan heading dari H1 sampai dengan H6 yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan penggunaan heading. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, heading terdiri dari H1 sampai H6. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dan keseringan penggunaan dari H1 sampai H6 itu. Di sini saya sudah membuat kerangka dari HTML yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, jangan lupa. Lalu kita isi tag body. Oke, lalu kita isi tag body ini dengan yang pertama saya rasa H1. Langsung kita tutup aja. Slash H1. Oke, kita isi dengan sekolah. SMK Multikarya. Oke, tinggal sekolah. Kita buat, kemudian kita copy aja untuk menunjukkan kalau kalian mungkin bisa ketik sendiri ya. Untuk mempercepat waktunya, di H2 kita buat kelas. Kelas, dan di H3 kita buat jurusan ya. Kelas, lalu kita masuk ke jurusan. RPL. Lalu di sini kita buat kelas 10 sampai H3, kemudian saya akan mencontohkan dulu perbedaan H3 sampai H6. H4 dulu
setelah kita jurusan LPR, kelas, jurusan, lalu kita buat wali kelas, kemudian di H5 kita buat guru, kemudian di H6 kita buat siswa with siswa. Oke. Kita save, lalu saya jalankan. Saya buka browser Chrome. Jangan lupa cara menjalankan coding kita ya. Dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan adalah pada pertemuan kali ini kita masih menggunakan Notepad. Namun berikutnya kita akan menggunakan Visual Code. Nah, karena ini masih pengenalan, saya masih menggunakan Notepad agar kalian lebih merasa ini mudah aja, agar kalian tidak bingung. Kita cari filenya. Jadi jangan lupa di mana letak kita menyimpan file HTML yang udah kita buat, lalu kita jalankan di Chrome. Nah, ini dia. Jadi ini file testing. Oke. Jadi sesuai tadi, H1 membuat judul lebih gede. H1 sekolah SMK Multikarir saya buat lebih gede, kelas H2 lebih kecil, atau agar lebih mudah kita buat sama aja biar lebih nampak perbedaannya. Ini saya buat struktur dari besar ke kecil, ke kecil, ke kecil, ke kecil sampai ke siswa paling kecil. Namun bisa aja ada yang kepikiran SMK Multikarir ini dengan kelas ini bisa sama. Hanya saja ini tulisannya panjang, ini tulisannya pendek. Jadi agar lebih kelihatan perbedaannya, kita gunakan teks yang sama aja. Misal ini. Oke, kita samain aja. Namun pasti salah satu dari kalian mungkin ada yang bertanya, apa bedanya? Bukan apa bedanya. Di mana letak penggunaan ini? Kita bisa menggunakan H1 itu misalnya untuk judul bab. Kemudian H2 dan seterusnya subbabnya. Misal di sini mata pelajaran ini di subbab, kemudian yang di sini tuh subbab kecil-kecilnya. Kemudian di tengah sini ada isi teksnya gitu. Nah, setelah saya merubah dari ini, saya serentakkan semua tulisannya. Jangan lupa kita save, simpan, lalu di browser kita reload. Nah, nampak kan tulisannya sama semua tapi ukurannya berbeda-beda. Penggunaannya tergantung kebutuhan, tapi biasanya digunakan H1 sampai H3. Itu di sini biasanya untuk judul besar, subbab poinnya, kemudian ini jika ada poin lebih kecil. Jarang digunakan sampai H6 sih, dari H4, 5, 6 cukup jarang. Jadi yang lebih familiar itu H1 sampai H3, karena judul juga biasa kan begitu, judul besar, subjudul, subbab, kemudian di tengah-tengah sini biasa diisi dengan paragraf yang akan kita bahas di materi berikutnya. Terima kasih.